seperti dikasih insentif untuk berbuat dosa. Kan begitu kan? Makanya itu balik lagi kan kita juga bingung di luar ada apa. Ternyata ada treatment seperti itu. Ke depan nggak seperti itu. Petugas pajak banyak yang baik nggak usah takut. Yang miring-miring boleh takut sekarang. Yang miring-miring boleh takut ini. Karena nggak akan saya lindungin. Lagi-lagi langkah Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa tidak main-main. Meski baru mengetahui informasi ini, Menku Koboy Purbaya bertekad tidak akan melindungi anak buahnya yang diduga bermain dengan pajak dan pendapatan negara. Terkait potensi pajak yang hilang tidak lepas dari dugaan petugas pajak yang bermain. Apalagi seperti diketahui, Presiden Prabowo Subianto pernah mengungkap potensi pajak yang bocor mencapai 300 triliun rupiah lebih. Bahkan Bank Dunia menyebut potensi pendapatan negara akibat ketidakpatuhan pajak mencapai 546 triliun rupiah. Rasio pajak di Indonesia berada di angka 10,4%. Dan angka tersebut berada di bawah dari rata-rata negara-negara di ASEAN yang telah mencapai 15-17%. Angka tersebut menunjukkan adanya celah besar antara potensi dan realisasi penerimaan pajak, sekaligus menjadi indikasi kuat adanya kebocoran pajak. Sebagai fondasi ekonomi bangsa, pajak memiliki peran krusial sebab segala kepentingan umum seperti pembangunan infrastruktur hingga layanan publik dibiayai oleh pajak. Suka tidak suka, kebocoran pajak tentunya akan berpengaruh kepada masyarakat. Di titik ini, masyarakat berharap dengan membayar pajak, negara memberikan fasilitas yang layak. Apa istilahnya? Mensejahterakan rakyat, ya mengatasnamakan rakyat pasti kita dukung. Cuma kalau bisa ada bukti nyatanya dulu, Pak. Pekerjaannya bekerja dulu, baru nanti di-review, diomongin ke masyarakat gitu. Gimana tanggapannya? Wah, itu mas setuju banget mas, gila. Mafia pajak yang sejauh ini dirahasiakan sama Pak Purbaya pengen ditransparan, ini saya setuju banget kayak gitu. Dukung ya? Dukung banget sih, parah. Ya kalau bisa sih dikerjain yang penting ya. Nah kalau masalah nantinya itu kan kita juga bakal monitor nih sepanjang jalan. Yang penting transparan juga selama pengerjaan untuk pembersihan mafianya itu, gitu aja sih. Jadi dukung ya? Dukung banget. Di mata pengamat ekonomi, langkah Menteri Purbaya mereformasi sektor perpajakan layak diapresiasi. Kebocoran pajak disebabkan oleh banyak faktor dan yang paling dominan adalah minimnya pengawasan dari instansi terkait. Situasi bertambah kompleks karena saat ini penerimaan pajak sedang lemah. Menjaga agar tidak terjadi kebocoran atau mencegah kebocoran, gitu ya. Itu yang harus dilakukan. Tadi saya sampaikan, pengawasan pajak harus ditingkatkan, penegakan hukum harus diperkuat, pertukaran data harus ditingkatkan dan dimanfaatkan dengan efektif, gitu ya. Itu harus dilakukan, jelas. Dan ini saya kira sedang dilakukan oleh Menteri Purbaya. Kita tunggu, gitu ya. Harapannya jangan hanya gimmick saja Pak Purbaya, gitu ya. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyebut ia fokus memperkuat penerimaan negara dengan memperbaiki tata kelola perpajakan dan cukai. Ia mengakui potensi kekurangan penerimaan masih terjadi. Namun mantan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan ini memastikan langkah korektif dilakukannya untuk menutup kebocoran yang ada. Tim Liputan CNN Indonesia.